Cek. Cek. Dengar suaranya ya. Oke, saya mulai aja langsung. Ketemu lagi dengan saya, Sokan X. Kita bertemu pada edukasi bersama di Dinas Edukasi Jakarta, yaitu yang saya beri judul itu pemahaman dan pengertian teori ini. Saya tulis ini adalah awal dasar setelah indikator-indikator lainnya, terutama terhadap moving average, nanti akan kita bahas selanjutnya jauh lebih dalam. Nah, hal yang paling dasar mengenai terhadap pemahaman dari segi teknikal, yaitu adalah pemahaman dan teori support resisten. Nah, apa sih pemahaman teori terhadap nggak bisa jelasin. Forex terdapat beberapa indikator utama yang bersifat penting. Di dalam analisa teknikal, bahwasannya antara itu saham maupun forex itu memiliki sesuatu hal indikator yang ini pada dasar itu dia menjadi fondasi. Nah, fondasi itu bersifatnya utama ataupun penting. Ini adalah kita tuh dapat market. Nah, itu adalah fungsi dari support dan resisten. Nah, dasarnya itu adalah hal yang paling penting dalam kita menganalisa sebuah market. Nggak bisa dihindarkan, apalagi nggak dipakai. Karena apa? Support dan resisten itu ialah, nah ini yang kita bahas. Apa sih itu support trading? Nah, support itu adalah batas bawah harga terhadap market ataupun saham ataupun forex dan lain sebagainya, yang mana titik itu tuh sangat sulit untuk ditembus dan mencegah harga turun di pasar modal pada jangka waktu tertentu. Jadi secara simpelnya itu adalah support itu adalah titik batasan harga bawah yang mana sulit untuk ditembus oleh sebuah pergerakan harga, yang dimana di situ tuh berarti adanya pelemahan terhadap harga, adanya sebuah tuh batasan terhadap harga. Makanya kalau misalnya kita lihat market itu ada garis-garis di bawah, kita bisa melihat entah itu dari saya ataupun Master Al ataupun Master Depan dan Miss Clara ataupun Miss Stanley, pasti di dalam menganalisa market akan menandakan suatu titik garis yang di bawah dan titik garis yang di atas. Nah, garis yang di bawah itu kita sebutnya adalah support. Nah, support itu adalah batasan harga bawahnya yang mana salah satu pergerakan harganya itu sangat sulit untuk ditembus. Jadi, salah satu bahasa sederhananya adalah batasan harga bawah. Nah, selanjutnya adalah apa sih itu resisten? Nah, resisten itu batasan harga atas pada market saham ataupun forex, yang mana di situ tuh area pada batasan harga tersebut itu, yaitu maksudnya batasan harga atasnya itu adalah batasan yang sangat sulit untuk ditembus. Nah, di situ pasti kita memiliki area. Misalnya, contoh, batasan harga paling tertingginya untuk market XAU sekarang adalah 1959. 1959 dia memiliki range, dia memiliki zona. Nah, zonanya itu ada kita bisa katakan adalah resisten. Nah, resisten itu memberikan suatu informasi kepada kita bahwasannya ketika market sudah berada di titik situ, itu adalah market berada di titik adanya kesulitan untuk menembusi. Sekalipun menembusi, pasti ada dorongan tertentu. Nah, entah itu dorongan fundamental, entah itu dorongan terhadap
penguatan terhadap konfirmasi candle, tetapi yang lebih tepatnya biasanya untuk menembusi resisten dan support itu dia ada faktor dorongan news ataupun berita terhadap pergerakan ekonomi dunia. Tuh. Nah, jadi support itu adalah batasan bawahnya, resisten itu adalah batasan atasnya. Nah, salah satu kegunaan terhadap support dan resisten itu, guys, adalah kita bisa ini sudah terlalu di bawah. Bisa menunggu dulu, wait and see. Kita menunggu dan lihat apakah terjadinya pembalikan arah yang tadinya arahnya mau ke bawah, tapi karena ada support dia menjadi balik lagi arah ke atas. Nah, lanjutnya. Strategi trading dengan resisten itu, jika pada saat support kamu sebaiknya mempersiapkan diri untuk memasang entry buy. Maksudnya itu begini, jika pada saat posisi antara di daerah supply-nya, maka daerah demand-nya, maka itu posisi arena zona untuk kita siap-siap ataupun siaga untuk entry buy. Apabila dia ada penolakan harga, ketika market ini sulit untuk ditembusi ke area bawah karena dia tertahan oleh area support. Nah, di saat itulah kita itu dari strategi dengan trading support resisten itu kita bisa lihat konfirmasi. Kalau misalnya dia melewati pantulan terhadap batasan harga atasnya, maka dia bisa kita langsung entry untuk masuk ke dalam ranah buy. Nah, sebaliknya, strategi trading yang bisa kita gunakan dengan resisten adalah kita juga dengan bersiap-siap mengambil posisi entry sell. Nah, posisi entry sell ini maksudnya adalah ketika kayak semalam misalnya, kita tahu batasan harga tertinggi terhadap resistennya itu adalah 18.31 sampai 18.35. Nah, di situ kita bisa antisipasi, kita bisa ada aba-aba ataupun siaga untuk mempersiapkan ada entry sell di situ. Nah, entry sell di situ kita sudah tahu bahwasannya harga sudah terlalu memenuhi titik atasnya sehingga memungkinkan untuk mencari pijakan barunya harga harus koreksi ataupun baik lagi terjun ke bawah. Itulah gunanya strategi dari support dan resisten. Nah, strategi support dan resisten ini adalah strategi yang dimana kita tuh nggak bisa lepas terhadap hal ini. Kenapa? Di dalam sebuah technical analis, di dalam dunia market itu, support dan resisten itu adalah menjadi sebuah konfirmasi zona terhadap kita mengetahui bahwasannya harga sudah memenuhi terhadap titik terendahnya, harga sudah memenuhi terhadap titik teratasnya, sehingga kita di situ bisa melihat pergerakan harga apakah harga ini bisa menembus titik itu adalah yang terpenting. Nah, ketika dia tidak bisa menembusi titik atas entry sell. Tetapi kalau misalnya dia harga berada di titik support lalu dia mantul ke atas, maka itu sebuah konfirmasi untuk kita mengambil keuntungan agar kita entry buy. Jadi, support dan resisten itu adalah batasan harga bawah dan batasan harga atas. Strateginya adalah ketika kita sudah menyentuh di area itu, maka kita jangan sekali-sekali untuk gerasa-gerusu untuk mengambil posisi. Kenapa? Harus ada konfirmasi candle-nya dulu. Apakah dia kuat lagi untuk menembusi atau tidak. Nah, itu adalah dari strategi trading. Nah, di antara support resisten itu dia terbagi 3. Nah, saya kasih tahu. Nanti minggu depan akan kita bahas. Pertama kita mengerti terhadap pemahaman dan strategi dari support dan resisten. Nah, support dan resisten ini dia terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Apa saja? Ada namanya support resisten klasik. Yang kedua adalah ada support resisten harmonik. Yang ketiga adalah ada namanya support dan resisten dynamic. Nah, ketiga support dan resisten ini telah memberikan informasi bahwasannya adanya suatu batasan terhadap pergerakan harga, adanya suatu zona ketika harga di titik situ bisa jadi konfirmasi kejenuhan suatu harga market. Nah, tetapi dari 3 nama ini, support dan resisten pembagian 3 ini memiliki fungsi dan manfaatnya serta memberikan konfirmasi informasi harga itu secara berbeda. Nah, dari 3 ini
minggu depan kita akan bahas melalui edukasi bareng saya, yaitu bahas secara tiga-tiganya langsung pasti pusing. Nah, jadi itu adalah pemahaman teori dari support dan resisten. Dan untuk saat ini ketika kita sudah paham dan kita mengerti arti sebuah support dan resistennya itu, maka jangan untuk mengisi atau kita bertransaksi pada area zona itu. Tunggu konfirmasi candle-nya, apakah dia baik lagi arahnya atau tidak. Nah, jangan sampai kita tergocek lagi, dan pastinya kita tetap harus menjaga money manajemennya. Nah, di sini saya kasih contoh terhadap pergerakan dari saya mana ya? Bentar, saya stop share dulu ya. Sebentar guys, saya buka ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai terhadap contoh dari support resisten klasik. Nah, ini udah kelihatan guys. Nah, di sini kita langsung melihat terhadap pergerakan harga market XAU. Nah, sini saya hapus dulu sininya. Hapus ini enggak lihat. Saya kebawain dulu ya. Nah, di sini kita melihat bahwasannya ini PPM 30 ya. Nah, di sini ada pasti kita lihat adanya batasan harga bawah dan adanya harga batasan atas. Nah, harga batasan bawah ini kita sebut namanya support. Nah, harga batasan atas ini namanya kita sebut resisten. Nah, itu dalam istilah bahasa pengertian dan teori support dan resisten ini disebutnya adalah kita pemahaman terhadap waduh, tahan dulu guys. Kita sembunyikan dulu gambarnya. Nah, bentar, saya ganti market dulu. Nah, di sini saya umpetin dulu dari semuanya. Oke. Nah, kita bahas selanjutnya ya. Nah, di sini kita tadi udah bahas adanya namanya sebuah support resisten klasik. Nah, support resisten klasik itu adalah kita pasang judul di sini. SNR klasik. Nah, jadi support dan resisten klasik. Nah, support dan resisten klasik ini adalah support dan resisten ataupun batasan harga bawah ataupun batasan harga atas yang terbentuk oleh sebuah peristiwa historikal dari candle sebelumnya. Nah, itu adalah klasik. Nah, jadi support resisten ini batasan harga bawahnya dan batasan harga atasnya ini yang klasik ini adalah terbentuk dan terbuat dari historical data dari candle sebelumnya. Jadi candle yang sekarang ini pasti memiliki historical candle sebelumnya. Nah, candle sebelumnya ini itu memberikan sebuah histori, itu memberikan sebuah konfirmasi adanya batasan harga atas atau tidak, adanya batasan harga bawah atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya di sini ada terjadinya resisten. Nah, resisten inilah menjadi patokan harga batasan atasnya. Nah, kalau misalnya kita memasuki pada area ini, maka yang harus kita lakukan adalah menunggu, wait and see. Kita melihat dulu apakah dia ngebreak lagi ke atas atau tidak. Kalau misalnya dia ngebreak ke atas, berarti ada konfirmasi penguatan pada harga adanya market ini masih melaju untuk naik ke atas. Nah, bagaimana cara melihat supportnya? Nah, cara melihat supportnya di sini kita melihat ada batasan titik bawahnya, yaitu di mana ketika harga candle ini turun ke bawah, lalu di situ terjadinya penolakan terhadap harga untuk harga ini bisa lanjut ke bawah. Artinya di sini tuh berarti sejarah garis historical sebelumnya pada area sini kita lihat
berarti ada namanya titik support. Nah, kalau misalnya kita titik support ini kita lihat di sini, berarti di sini tuh ada namanya sebuah candle yang memberikan sebuah informasi adanya titik support, yaitu pada candle historical sebelumnya di sini tuh ada area di mana penolakan setiap harga pada candle sebelumnya untuk dia naik ke atas tapi nggak bisa, naik ke atas tapi nggak bisa pada titik pola harga yang sama. Nah, ketika harga sudah berhasil menembus ke atas, lalu dia kembali ke bawah, di sini itu menjadi bisa patokan adanya sebuah batasan harga bawahnya, yaitu titik support. Nah, semalam terjadinya kenaikan harga sampai di 1836 sampai di 1831. Nah, di situ berarti adanya batasan harga atasnya. Nah, ketika dia sudah terjadi, itu kita bisa taruh namanya resisten klasik, yaitu kita pasang di sini berarti adanya kejenuhan pada harga, adanya batasan harga untuk harga itu tidak bisa melanjuti titik ke tertingginya, yaitu di 1959. Nah, konfirmasinya gimana? Konfirmasinya apabila harga ini nanti nanti malam apabila dia menembusi terhadap titik 1834, maka ada kemungkinan market ini secara konfirmasinya berarti bisa melanjut naik ke atas. Nah, itu dari support resisten klasik. Nah, untuk bisa lagi nggak, Master, ke bawahnya lagi? Bisa. Setiap terjadinya historical data sebelumnya pada candle itu memberikan batasan harga bawah. Berarti dia terjadinya di sini ada pelemahan harga untuk dia sulit untuk ditembusi. Terjadi disinilah terjadinya sebuah support lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat secara jauhnya, secara dekat lagi terhadap resisten, di sini kita melihat juga adanya supply di sini, adanya area resisten di sini. Jadi kita bisa tandain di sini. Kalau misalnya titik ini bisa di break, berarti akan kemungkinan dia bisa naik ke atas. Jadi fungsi terhadap manfaat strategi trading support dan resisten itu seperti itu. Nah, ini adalah support resisten klasik yang mana batasan harga atasnya ataupun batasan harga bawahnya terbentuk oleh sebuah historical candle sebelumnya. Jadi itu. Jadi ini kita akan membahas terhadap support dan resisten klasik. Oke. Jadi mulai paham ya kalau misalnya kita ditanya support resisten itu, oh itu ada batasan harga bawahnya, oh itu ada batasan harga atasnya. Nah, kalau misalnya setiap ada penolakan candle seperti ini, itu bisa dijadikan sebuah resisten. Kalau misalnya ada penolakan seperti ini, itu bisa terjadinya sebuah support. Nah, setiap harga yang terbentuk lalu dia langsung terbang ataupun turun pada titik teratas dan bawahnya, itu bisa menjadikan sebuah titik support ataupun resisten. Contohnya, di sini kemarin kita lihat terjadinya penurunan terhadap XAU. Sehingga setelah dia adanya sebuah pullback ke atas, di sini tuh bisa menjadi harga batasan bawahnya. Nah, setelah dia naik ke atas, lalu harga tertinggi di 1937, lalu diturun lagi ke bawah, berarti sudah konfirmasi di situ berada area resisten. Jadi support dan resisten itu klasik itu adalah di mana kita melihat dari batasan titik swing yang banyak penolakan harga di situ, itu bisa ada konfirmasi buat kita adanya titik support ataupun resisten. Jadi itulah secara pemahaman simpelnya dari support resisten klasik ya. Mudah-mudahan paham guys pada materi edukasi tipis-tipis pelan-pelan ataupun simpel-simpel pada sore hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, membuka mindset kita, dan kita juga dapat berkembang dengan baik memahami dunia technical analis sehingga kita bisa profitable, yang penting konsisten. Dan jangan lupa manajemen risikonya selalu dijaga. Terapkan money manajemennya, jangan sampai kita menghilangkan money manajemennya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari Sobat FX di Dimensi Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.